Nah, sekarang kita akan bahas soal premis TKA Fisika ya. Ini diambil dari aplikasi belajar Pahamify. Nah, soal-soal fisika yang akan kita bahas itu mostly dibalut dengan literasi panjang. Tapi sebenarnya konsepnya sih sederhana ya. Jadi ada tips-tips buat teman-teman semua nanti yang memilih TKA Fisika supaya lebih cepat ngejawabnya. Intinya setiap kali kita nemu angka ya pasti kita nemu data gitu ya. Oke, mungkin nanti soal-soal yang akan kita bahas ini nggak akan saya bacain teksnya satu-satu, tapi kita langsung highlight informasi pentingnya aja ya. Soal yang pertama di sini, 3 siswa SMA akan mengukur diameter kelereng, intinya diameter kelereng yang diukur. Nah, ini saya highlight dulu aja ya. Diameter kelereng dengan menggunakan jangka sorong. Jelas, ini soal tentang jangka sorong ya. Nah, terus udah gitu, ketiga siswa duduk berdampingan dan pengukuran dilakukan oleh siswa yang duduk di tengah. Berikut adalah pengukuran yang dilakukan ya. Nah, coba siswa yang duduk di tengah katanya menyatakan bahwa diameter kelereng itu adalah 1,25. Nah, udah aja, saya stop dulu bacanya sampai sini. Siswa yang duduk di tengah katanya menyatakan diameter kelerengnya 1,25. Nah, lihat. Ini skala utamanya ya. Skala utama itu sampai sebelum angka 0. Pengukuran pakai jangka sorong, ya skala utamanya di sini tinggal kita lihat aja. 1, berapa tuh? 1,2 kan? Pastiin kalau jangka sorong itu 2 angka belakang koma. Jadi 1,20 cm gitu. Ya, buat skala non-use-nya, itu kita lihat garis yang berimpit. Yang berimpit di sini berhenti di angka 5. Berarti di sini 0,05 cm. Nah, ini saya tambahin. Nah, ini hasil pengukurannya itu adalah 1,25 cm. Nah, di sini pertanyaannya langsung fokus ke kalimat tanyanya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pengukuran di atas. Nah, ini keywordnya tadi siswa yang duduk di tengah kan. Dia bilang 1,25. Ya udah, pasti itu yang benar gitu. Saya nggak lanjut baca teksnya, langsung aja ke pilihannya. Diameter kelereng merupakan rata-rata hasil pengukuran. Bukan. Ini yang ketiga siswa tidak akurat. Bukan. Ini bukan. Yang C, pembacaan pengukuran yang tepat dilakukan oleh siswa yang duduk di tengah. Oke ya, berarti udah jelas jawaban yang tepat ini pasti yang C. Ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ceritanya gini, kita punya sebuah peti. Nah, kalau ini benar, ini soal fisika. Ya, fisika yang kita pelajari di kelas 11 ya, yang di sekolah. Jadi ini langsung soal tentang esensi fisikanya di sini dapat. Kita tahu ini sekilas soalnya tentang apa coba? Peti beratnya 200 Newton, ditarik dengan gaya. Oh, udah jelas. Ini pasti soal tentang hukum Newton gitu ya. Nah, ini saya gambarin dulu aja ilustrasinya kayak gini. Nah, kalau petinya itu seberat 200 Newton, artinya si gaya beratnya ya 200 gitu ya. Ini W-nya sama dengan 200. Terus ditarik dengan gaya 80 Newton dan membentuk sudut 30 derajat, 37 ketang. 37 ya. Ini ada gaya F. Besarnya 80. Ya. Nah, ini dia ngebentuk sudut 37 derajat. Nah, ini saya urai ya. Kalau kita urai pasti nanti ke atas jadi F sin atau F cos coba. Ini kan sudutnya di sini 37 nih. Nah, berarti kalau kita urai komponen gayanya yang searah horizontal, di sini Fx tinggal F cos 37 kan. Nah, Fx-nya berarti sini 80 cos 37 berapa tuh? 80 kali 4/5, 80 kali 0,8 aja. Ini 64. Terus kalau kita urai ke atas,
Ini jadi FY ya. FY saya tulis. Ini F sin. Berarti 80 sin 37 karena nggak nempel sama sudut kan. Maksudnya nempel sama sudutnya gimana sih? Ini kayak gini nih. Nah, yang ini. Ini kan nempel sama sudut. Jadi 80 kali 0,648. Terus di sini pasti ada gaya normal yang arahnya ke atas. Ya, gaya normal itu ya selisihnya ya. Ke bawah 200, ke atas 48. Berarti besar si gaya normal 200 aja kita kurangin sama 48. Ini kalau kita hitung hasilnya 152 ya. Nah, terus teman-teman harus tahu di sini ada gaya gesek yang arahnya ke sebelah kiri. Gaya geseknya tergantung di sini. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Maksud saya gini ya. Dikasih taunya ada dua di sini, ada koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. Nah, besar gaya gesek dan perpindahan peti tersebut berapa? Nah, kita cari dulu di sini gaya gesek statis maksimum. Kalau gaya gesek statis maksimum, ya ini tinggal teman-teman kaliin mu statiknya sama gaya normal. Ya. Jadi ini 152 dikali berapa tuh? Setengah ya? 0,5 kan? Kali 152. Nah, ini kalau kita hitung tuh ya 76 Newton kan? Nah, ternyata gaya gesek statisnya di sini lebih besar dibanding gaya tariknya. Ya, ini perhatiin di sini. Gaya gesek statik itu tuh lebih besar. Artinya logikanya, kalau misalnya gaya gesek statik lebih besar dibanding gaya tarik, si 64 Newton yang ini nggak akan mampu untuk menarik si baloknya. Akibatnya ya, baloknya masih diam gitu ya. Atau petinya diam gitu ya. Jadi kesimpulannya di sini peti diam. Dan besar gaya gesek statiknya itu harus sama dengan di sini harus mengimbangi si gaya penariknya. Ya. Kesimpulannya F statik itu akan sama dengan gaya penariknya atau Fx. Ya. Tadi yang di atas ini peti diam, ini alasannya ya. Nah, kan nggak akan mungkin nih si petinya mundur ya. Kalau ini 76 ya mundur nanti si petinya. Karena dia masih diam ya berarti dia harus ngimbangin gitu. Supaya dia ngimbangin besarnya kudu 64 gitu. Maksud saya. Jadi lihat aja kalau misalnya gaya gesek statiknya lebih besar dibanding Fx, ya udah berarti nanti si gaya tariknya 64 ya gaya geseknya 64. Dan karena petinya diam, maka ya di sini perpindahannya 0 gitu. Ya. 64 Newton sama 0 meter. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Jadi jawabannya kita pilih yang C. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah kipas angin berputar dan memiliki percepatan sentripetal sebesar AS. Hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil percepatan sentripetal kipas angin. Nah, ini lintasan gerak kipas angin pasti gerak melingkar, betul nggak? Terus udah gitu ya, di sini setiap titik pada kipas gitu. Sini akan punya percepatan sentripetal yang arahnya itu menuju ke pusat. A sentripetal. Ya. Nah, besar percepatan sentripetal itu bisa kita tuliskan dengan persamaan omega kuadrat kali R atau V kuadrat dibagi R. Ya. Pertanyaannya itu kan hal apa yang dapat dilakukan untuk memperkecil percepatan sentripetalnya. Coba kita lihat pilihannya yang A ya. Memperkecil kecepatan sudut, berarti si ini omeganya dikecilin, oke. Terus memperkecil kecepatan linier, V-nya dikecilin. Nah, ini sebanding kan
karena letaknya ini sama-sama di atas gitu. Kalau ini pecahan tuh omega kuadrat R per 1. Kalau omeganya tambah kecil atau V-nya tambah kecil, otomatis si ASP-nya di sini akan ikut tambah kecil gitu. Jadi pernyataan yang A udah langsung benar. Ya, pernyataan lain nggak usah dibaca. Nanti buang waktu ya. Soal nomor 4. Nah, ini sebuah alat yang menerapkan prinsip hidrolik disusun seperti pada gambar. Batu ini bermasa 2 kg diletakkan di penampang besar. Oke. Penampang besar berarti di sini A2 ya. Kita tahu sekilas ini tuh soal tentang hukum Pascal. Nah, langsung di sini kita lihat ada angka lagi kan? Ada angka lagi. Pegas mengalami perubahan panjang senilai 2 cm. Oke, di sini kita punya massa. Masanya itu adalah massa si batunya 2 kg. Ya, berarti di sini bakal ada gaya berat nih. W si batu ya. Atau saya tulisnya gini deh. Teman-teman tahu kan ini konsepnya tentang hukum Pascal ya. Hukum Pascal berarti di sini nanti gaya tekan dari si batunya. Saya tulis aja di sini F2 gitu. Nah, ini harus diimbangin sama gaya tarik sama gaya dari si pegas ini gitu ya maksudnya ya. Berdasarkan hukum Pascal. Nah, nanti kan ini bakal ada gaya pemulih nih. Ya, gaya pemulih. Misalnya ini arahnya ke atas gitu. Tar. Saya tulisnya gini ya. Di sini ada F2. Di sini ada F1 gitu ya. Terus udah gitu A1-nya kita tahu itu 5 cm. Biarin aja, nggak usah diubah ke meter persegi karena nanti kecoret gitu. A1-nya 5 cm persegi. A2-nya di sini sama dengan 20 cm persegi. Nah, pertanyaannya di sini adalah besar konstanta pegas. Berarti nanti teman-teman ketika nyusun persamaan hukum Pascal harus melibatkan variabel K di sini. Jadi variabel K itu mesti muncul. Ya. Nah, persamaan hukum Pascal dulu aja tulisin. Sekilas dari gambar kita tahu konsep yang kita gunakan tentang hukum Pascal. Jadi nanti teman-teman harus susun persamaan ini. F per A kan jumlah tekanan yang diteruskan segala arah sama besar tuh. Ini sama dengan F per A. Cuman saya kasih indeksnya yang ini 1. Yang kiri, yang kanan 2 gitu. Yang kiri karena ada pegas kita ganti aja sama K dengan delta X ya. Dibagi A1 sama A2. Nah, F2-nya itu sama aja dengan gaya beratnya kan tadi mg ya. Dibagi A2. Nah, lihat. Yang ditanya di sini adalah variabel K. Ya, udah aja kita masukin di sini. Tadi BTW delta X-nya udah dikasih tahu ya. Pertambahan panjang si pegasnya. Pegas mengalami perubahan panjang senilai 2 cm gitu. Jadi nanti kan ketekan tuh si pegasnya ke atas. Ya. Akibat si gaya berat ini nanti si pegasnya ketekan. Jadi delta X-nya 2 cm. 2 per 100 deh saya tulisnya ya. Meter. Nah, ini K dikali delta X-nya itu 2 per 100. A1-nya 5. A2-nya 20. MG-nya tadi 2 sama 10. Ini 20 ya. Nah, ini coret. Berarti di sini 2K per 500 sama dengan 1. K-nya 500 per 2. 500 per 2, 250 kadang. 250 Newton per meter. Ya, ini jawaban yang tepatnya yang C ya. Soal nomor 5. Oke, ini sekilas ada soal tentang ketinggian kayak gini. Ini pasti tentang gerak gitu ya. Saya langsung baca aja. Ini ada datanya. Lubang memiliki lebar 3 meter, berarti jarak horizontal 3 meter. Kita tahu di sini X-nya 3.
Terus udah gitu ada lagi ketinggian sebesar 1 meter. Saya nggak baca ceritanya karena nggak guna baca ceritanya ya. Oke, berarti di sini hanya satu. Harimau bergerak dalam arah mendatar. Pertanyaannya langsung, berapa kecepatan mendatar minimum? Ini tentang gerak parabola. Teman-teman tahu ini tentang gerak parabola. Soalnya yang ditanya adalah kecepatan mendatar minimum. Nah, kita bisa pakai rumus ini. X itu sama dengan Vx kali T. Dan untuk gerak parabola yang seperti itu, gerak parabola ya umpamanya, ya ini ya gerak parabolanya, konsep yang dipakai sih kayak gini. Nah, nanti ini gerak parabolanya tuh kayak gini. Ya. Yang biasa kita pelajari di sekolah. Jadi di sini dia punya kecepatan mendatar Vx. Ya. Nah, di sini X-nya ya. Ini ketinggiannya H. T-nya bisa kita langsung pakai rumus cepat. Yaitu akar 2H per G. Ya. Jadi di sini langsung aja X sama dengan Vx kali akar 2H per G. X-nya itu 3 sama dengan Vx kali akar 2 per 10 ya. 2 per 10. Ini kalau saya coret, ini 1, ini 5. Jadi kan akar 1 mah 1, sisanya ini tinggal akar 5 nih. Kawinin sama si angka 3. Jadi Vx-nya nanti kita dapat 3 akar 5. Kan lebih sederhana ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Soal nomor 6. Seorang mahasiswa pecinta alam yang tergabung dalam pendakian gunung melakukan ekspedisi pendakian selama 5 hari. Dia membawa tas carrier 60 liter, ya. Ketika menyeberangi, mahasiswa tersebut merasa tas yang dibawanya lebih ringan di dalam air. Mengapa tas tersebut terasa lebih ringan? Ya ada gaya angkat ke atas, ini hukum Archimedes ya. Coba pilih jawaban yang benar. Jawaban benar ini lebih dari 1. Tas yang tercelup ke air akan mendapat gaya apung yang arahnya berlawanan dengan gravitasi. Ya benar kan? Kan W udara. Ya, ini W udara dikurangi W zat cair itu sama dengan gaya angkat ke atas ya. Nah, ini dapat gaya angkat ke atas atau gaya apung. Ini F angkat, saya tulisnya FA aja gitu ya. Atau gaya Archimedes nama lainnya. Jadi ini sesuai dengan konsep yang pertama yang pernah kita pelajari di hukum Archimedes. Jadi W udara dikurangi W zat cair sama dengan F apung. Terus yang tercelup ke air berarti W dalam zat cair ya. WZC-nya ya WU kurang FA. Oke, betul. Tas yang tercelup ke air akan mendapatkan gaya apung yang arahnya ke bawah. Salah nih, harusnya gaya apung itu arahnya ke atas. Ini salah ya. Tekanan bagian bawah tas yang terendam lebih besar dibanding bagian atasnya. Nah, coba ini kita lihat ya. Jadi konsepnya gini. Ya ini ya, kita punya air misalnya. Fluida ini ya, ini konsepnya sih tentang fluida. Nah, tekanan hidrostatis kan bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman ya. Jadi misalnya ini si tasnya. Si tasnya, kalau dia ada di dalam sini, dengan dia ada di atas ini, ya pasti si gaya angkat ke atasnya akan lebih besar kalau misalnya dia letaknya lebih dalam lagi. Jadi tekanan bagian bawah tas yang terendam, bagian bawah tasnya, ini lebih besar dibanding bagian atasnya. Nah, yang bikin dia ringan kan karena memang ada tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas, gitu ya. Jadi bagian bawahnya ini lebih besar, terus tekanan bagian bawah yang terendam lebih kecil. Kalau lebih kecil mah dia nggak akan menghasilin gaya angkat ke atas.
Terus tekanan bagian bawah tas yang terendam itu sama dengan bagian atasnya. Ya enggak dong. Makanya lebih ringan ya. Makanya lebih ringan kan di sini dia ditekan ke atas tuh akan menghasilkan gaya angkat. Ya. Ini kan bagian bawah. Ini berada pada kedalaman yang lebih dalam dibanding bagian atas. Jadi pasti bagian bawah ini bakal menghasilkan selisih gaya tekan ke atas sama gaya tekan ke bawah tuh. Jadi gaya beratnya nanti tereduksi nih, ada gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas, ya dari rumus yang di atas kan kita dapat itu tinggal F angkat ke atasnya berarti akan ngereduksi si gaya berat ya. Jadi W dalam zat cairnya. Ini kalau saya tulis W dalam zat cairnya itu sama dengan gaya angkat ke atas. W udara dikurangi gaya angkat ke atas maksudnya. W di udara dikurangi gaya angkat ke atas. Nah, si gaya angkat ke atas ini kan ya itu sebenarnya rho VG kan. Rho VG atau rho GH kali A gitu. Nah, volumenya saya pecah tuh jadi A kali H. Nah, rho GH ini kan tekanan hidrostatis. Tar ya. Rho GH ini tekanan hidrostatis. Jadi kalau misalnya ini tambah besar, otomatis nanti si W gaya angkat ke atasnya atau FA-nya nanti bakal bertambah besar gitu ya. Jadi pasti di bagian bawah yang lebih besar. Lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, ini sekilas kita baca aja soal tentang perpindahan panas karena keywordnya ini perpindahan panas, perpindahan panas, perpindahan panas, perpindahan panas, perpindahan panas. Kita lihat ya, ini hair dryer. Hair dryer perpindahan panas secara apa nih? Ini yang jadi keyword di sini itu adalah perpindahan kalor oleh hair dryernya ya. Nah, molekul-molekul udara itu akan menyerap panas dari elemen pemanas dan keluar sebagai udara panas melalui nozzle. Ya, pokoknya perpindahan kalornya ini disertai dengan aliran atau perpindahan massa partikel. Ya, jadi keywordnya itu adalah aliran. Ya, perpindahan kalor disertai dengan aliran udara panas, ya aliran fluida gitu ya. Aliran fluida. Kalau aliran fluida ini adalah perpindahan kalor secara konveksi. Jadi coba kita cari pilihan yang berbicara tentang perpindahan kalor secara konveksi. Yang mana nih? Nah, udah jelas yang B ya. Tanpa saya baca soalnya. Soal nomor 8. Nah, ini kita harus ngecek pernyataannya. Saya langsung baca ke kalimat pernyataan ya. Tumbukan antara bola basket dan bola tenis memenuhi persamaan hukum kekekalan momentum. Oke, teman-teman harus perhatiin bahwa ini adalah soal tentang kekekalan momentum. Ya, kita baca pernyataan 1. Tumbukan antara bola basket dan bola tenis. Ini memenuhi persamaan kekekalan momentum. Ya jelas namanya tumbukan ini pasti memenuhi hukum kekekalan momentum ya selama nggak ada gaya luar. Ini benar. Terus momentum akhir bola basket bernilai lebih besar daripada momentum awalnya. Nah kita lihat ya. Ini baru kita baca ke datanya. Bola tenis dan bola basket dijatuhkan bersamaan. Massa bola basket 3 kali massa bola tenis. Ya jadi massa bola basket itu 3 kali massa bola tenis. Si massa bola tenisnya saya misalin aja M gitu ya. Jadi bola basketnya 3M. Terus setelah bola basket memantul dari lantai, keduanya bertumbukan di udara. Kecepatan bola basket setelah bertumbukan dengan bola tenis memiliki 3/5 kecepatan awalnya. Kecepatan bola basket setelah bertumbukan ya. Ya, setelah bertumbukan. Nah,
sebelum bertumbukan ya. Kalau sebelum bertumbukan, anggap aja momentumnya ya. Momentum bola basket itu tinggal M kali V gitu. M, masa bola basket kan 3M ya, kali V. Terus setelah bertumbukan, momentum bola basketnya berubah. PB aksennya. Masanya mah kan tetap 3M, tapi V-nya adalah 3/5V. Ya jadi momentum akhir bola basketnya ya harusnya lebih kecil. Kalau dia bilang lebih besar, salah, harusnya lebih kecil ya. Karena ini kan dikali 3/5 tuh, 3 kali 3/5 aja 1,8 MV. Nah kita bandingin sama 3 MV, lebih kecil yang 1,8 kan. Ya jadi ini salah. Selama tumbukan, impuls yang diterima bola tenis dari bola basket berarah ke atas. Ya, ini gaya kontaknya ya. Kalau kita lihat, gaya kontak normal ini dari bola basket. Dari bola basket ini tuh bakal ngedorong bola tenis ke arah atas gitu ya kan. Kan dia mantulnya ke atas tuh. Ya. Bola basket memantul dari lantai. Memantul dari lantai berarti bakal ada gaya yang arahnya ke atas, yang bikin si bola tenisnya tuh gerak ke atas gitu ya, karena pantulan itu. Jadi impuls yang diterimanya berarah ke atas, ini benar juga gitu. Konsepnya sederhana ya, cuman karena dibalut sama teks aja kayak gini jadi kesannya susah, tapi nggak susah ya. Opsinya di sini adalah benar, salah sama benar. Nah, terus lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang sedang merancang roller coaster untuk sebuah taman hiburan. Oke, konsep roller coaster biasa kita pernah pelajari. Ini adalah konsep tentang usaha energi atau gerak melingkar gitu ya. Oke, di sini pada lintasan melingkarnya langsung saya lihat diameter lintasan dirancang sebesar 80 meter dengan titik tertingginya 105 meter dari atas tanah. Ya. Terus asumsikan lintasan membentuk lingkaran sempurna di sini. Oke. Pernyataan berikut yang sesuai dengan rancangan roller coaster di atas gimana? Nah, diameter lintasan dirancang sebesar 80 meter dengan titik tertingginya 105 meter dari permukaan tanah. Saya gambar aja ya. Ini kayak gini. Titik tertingginya tuh ya di sini deh. Ya misalnya ini gini deh ya. Ini titik tertingginya hanya ya. Nah, ini ada kereta roller coaster dijatuhin. Objeknya jangan gini deh ya, saya gambar aja gini. Nah, ini misalnya si kereta roller coasternya. Terus udah gitu diameter lintasannya 80 meter. Berarti jari-jarinya 40. Nah, coba kita lihat ya. Kereta roller coaster semua pilihannya ya. Yang semua pilihannya tuh berbicara mengenai kecepatan minimal. Kecepatan minimal, kecepatan maksimal, terus kecepatan. Terus udah gitu kecepatan dan juga yang ini. Terus udah gitu ini kecepatan juga ya. Terus yang dibandingin di sini adalah titik tertinggi. Oke, berarti intinya mah kita harus cari kecepatan di titik tertinggi aja gitu ya. Titik tertinggi. Nah, kalau misalnya soalnya udah kayak gini, minimal 20, maksimal 20 berarti ya, kita eliminasi pilihan yang lain. Yang C, D, E udah nggak akan mungkin. Kenapa? Karena kalau misalnya satu dia bicara minimal, satu lagi dia bicara maksimal, ya antara dua itu aja jawabannya gitu. Ya, soalnya ini kontradiksi nih. Jadi pilihan CDE udah kita buang aja. Nah, kita lihat ya, ketika si kereta roller coasternya ada di sini, kita lihat kecepatannya. Nah, di sini bakal ada gaya apa? Ada gaya berat kan? Selain gaya berat, ada gaya normal, iya nggak? Ini ya, ada gaya normal, ada gaya berat. Dan jumlah gayanya itu mesti sama dengan gaya sentripetal tuh di titik tertingginya. Jadi sigma FSP
itu sama dengan M V kuadrat bagi R. Ya, gaya normal ditambah gaya berat sama dengan M V kuadrat bagi R. Nah, syarat supaya si keretanya nggak terlepas di rel titik tertinggi lingkaran itu adalah gaya normalnya harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Tanpa kita lanjutin perhitungan pun, kalau tanda lebih dari sama dengan, itu tuh artinya kecepatan minimal. Ya, kalau kurang ya pasti bakal jatuh gitu. Cuman ini nanti kita masukin 0 aja coba. Kita lihat. Jadi di sini kan kalau kita masukin 0, mg sama dengan mv kuadrat bagi r. Nanti kita pasti dapat hasilnya 20. Cuman ya nggak usah dihitung sih. Percaya nggak ini 20? Kita buktiin ya. Jadi V-nya sama dengan akar GR di sini. Jadi V-nya sama dengan akar 10 kali 40. Nah, akar 400 berapa? 20 gitu ya. Dan lebih dari sama dengan 0 tuh artinya minimal ini. Jadi ini V minimalnya 20. Ya, ini minimal catatan. Kalau kurang dari itu ya logikanya dia bakal jatuh duluan. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini saya langsung lihat aja sekilas. Pokoknya di sini menendang bola dari jarak 40 meter gitu ya. Oke, menendang bola dari jarak 40 meter. Artinya di sini X-nya 40 ya. X-nya 40. Terus udah gitu ada lagi angka nggak di sini? Saya nggak baca sih pertanyaannya, saya soalnya sebel ngelihat soal yang dipaksain literasi gini ya. Nah, ini vektor kecepatan awal bola saat ditendang adalah V0-nya 10I ditambah 10J ya. Jadi ini V0-nya sama dengan V0 yang searah sumbu X ya. V0X-nya berarti 10. Nah, ini meter per second. V0Y-nya 10 meter per second ya. Terus udah gitu bola sampai di kaki Messi pada waktu 4 second. Berarti T-nya 4. Pernyataan komentatornya gimana? Pernyataan komentatornya. Tepatkah pernyataan komentator tersebut? Coba ini bacanya. Ini semua berbicara tentang apa nih? Coba kita lihat ya opsi A sama B. Jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh. Kurang kencang, ini mah udah jelas. Ini salah aja ya. Sudut tendangan nggak ada. Pokoknya kita lihat dulu jarak yang ditempuh yang besaran yang udah pasti dulu aja yang ada di pilihan. Coba ya, kalau jarak horizontal berarti di sini X sama dengan Vx kali T dong. V0X kali T. Coba X-nya 40, V0X-nya 10, T-nya 4. Nah, ini benar nih. 40 sama dengan 40. Tepatkah pernyataan komentator tersebut? Ya iya, karena jarak yang ditempuh sebenarnya di sini 10 kali 4 kan. Udah pasti jawabannya yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya tentang cacat mata ya. Soal tentang cacat mata ini soal SMP biasanya kayak gini. Ibu tidak bisa membaca dengan jelas dengan jarak baca normal 25 sampai 30. Berarti intinya di sini kita tahu ini hipermetropi gitu ya. Hipermetropi. Ini rabun dekat ya. Hipermetropi. Setelah menyesuaikan jarak bacanya, ternyata ibu hanya mampu membaca dengan jelas pada jarak terdekat 60 cm. Ya, oke, berarti ini puntum proksimumnya itu 60 cm. Coba,
pernyataan 1, ibu mengalami rabun dekat. Nah, hipermetropi ya ini hipermetropi rabun dekat ya. Ini kan rabun dekat. Jadi buat ngebaca dengan jelas tuh harus dijauhin. Rabun dekat kenapa? Karena pernyataan 1 ya si PP-nya kan lebih dari 25 gitu. Ya titik dekatnya. Jadi ini pernyataan 1 benar. Terus yang kedua, ibu harus menggunakan kacamata berkekuatan 2,5 dioptri. Kekuatan lensa bisa kita cari pakai rumus ini nih. Ya. 4 min 100 per pp. Kalau saya sih ingatnya persamaannya ini ya. Kalau teman-teman mungkin pakai 100 per SN. Cuman titik baca normal tuh ya 25 sampai 30 biasanya. Ya. Nah, di sini P-nya berarti sama dengan 4 dikurangin 100 per 60. Coret-coret. Bagi 2, 3. Bagi 2, 5. 12 kurang 5 berarti 7 per 3 dioptri. 7 per 3 mah ya sekitar 2,33 ya. Ini bukan 2,5 dioptri dong. Nah, ini salah. Ya. Kondisi ibu disebabkan oleh bentuk kornea atau lensa mata yang kurang melengkung sehingga cahaya jatuh di depan retina. Nah, namanya hiper ya kejauhan gitu ya. Hiper ya kejauhan. Kalau kejauhan ya kudunya di belakang retina gitu. Ya, anggaplah ini bola mata gitu. Ya, ini bola mata. Ini bola mata kayak gini. Kalau orang hipermetropi ya nanti bayangannya jatuhnya di belakang gitu. Ya. Di belakang retina di sini bayangannya. Jadi ini dia bilang jatuh di depan retina, retinanya kan di sini nih. Ya, retinanya di situ. Jadi bayangannya nanti jatuhnya di belakang retina. Bukan di depan, bukan tepat di retina ya. Ya kalau jatuh di depan retina itu namanya miopi. Kalau di belakang retina hipermetropi. Jadi pernyataan ini salah ya. Soal nomor 12. Nah, ini kita lihat ya. Dari angkanya aja. Di sini nggak usah dari angka sekilas, kita lihat kata bunyi gitu. Berarti ini pasti soal tentang gelombang bunyi ya. Nah, di sini ada 2 pilihan genset, ceritanya A dan B ya. Terus bising yang pertama 1 kali 10 pangkat min 7 watt per meter persegi. Yang keduanya 1 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi ya. Berarti intensitas A. Ini kita tahu intensitasnya itu 1 kali 10 pangkat min 7. Intensitas yang B-nya 1 kali 10 pangkat min 5 ya. Panitia harus memperhatikan tingkat kebisingan bunyi yang dihasilkan genset agar tidak mengganggu warga sekitar. Jika tingkat kebisingan bunyi yang dapat mengganggu adalah lebih dari 60 desibel, manakah pilihan panitia di bawah ini yang tepat? Ya, berarti kita harus lihat taraf intensitasnya aja, taraf intensitas masing-masing. Ya. Coba di sini taraf intensitas masing-masing. Taraf intensitas itu bisa kita cari pakai rumus 10 log I per I0 gitu. I0-nya 10 pangkat min 12. Ya. Jadi kalau yang TI yang A berapa tuh? Taraf intensitas yang A. Ya, ini 10 log I-nya kan 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 12. Nah, ini kalau naik ke atas jadi 10 pangkat 10 log 10 pangkat 5 ya. Log 10 pangkat 5 mah kan ya hasilnya 5 nih. Ya. Jadi 10 kali 5 ya 50 desibel. Terus taraf intensitas B. Ini 10 log
10 pangkat min 5 bagi 10 pangkat min 12. Jadi ini 10 log 10 pangkat 7. Yang ini kan 7 nih. 10 kali 7 ya 70 desibel ya. Coba pilihannya ya. Nah, sekarang coba kita cek pilihannya nih. Panitia menggunakan kedua genset bersama diletakkan di tempat yang sama. Udah jelas yang ini 70 desibel ya, lebih dari 60. Jadi patokannya kita bandingin sama 60. Jadi si soal ini saya sebalnya teh maksa kita buat ngecek satu-satu nih. Jelas salah ya. Yang B, menggunakan kedua genset dan diletakkan di tempat yang bersama yang berbeda. Ini gaje ya, tempat yang berbeda teh tanda tanya. Kedua genset, masih kedua genset ya. Padahal yang tadi di opsi A aja udah salah gitu. Yang C, panitia menggunakan 5 genset A. Berarti ya 5 genset A. Si taraf intensitasnya berapa nih? Kita cek opsi C ya. TI-nya sama dengan 10 log. Nah, intensitasnya kan 5 genset A tuh. Kalau misalnya genset A itu tadi dia punya intensitasnya 10 pangkat minus 7. Berarti di sini kan 5 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 12. Jadi ini kan 10 log 5 kali 10 pangkat 5 ya. Berapa nih? 10 log 5 ditambah 10 log 10 pangkat 5. 10 kali 5. Yang ini 50 ya. Nah, ini 10 log 5 mah kecil banget kan. Log 5 itu sekitar 0,7-an. Jadi sekitar 57, ini masih kurang dari 60. Nah, ini bisa nih, yang C. 2 genset B jelas, B emang udah 70 desibel, udah salah aja. Yang E ya. 2 genset A dan diletakkan di lokasi yang sama. Ya udah ya, karena 2 genset A di sini TI yang 5 aja jelas pasti lebih besar dibanding TI yang 2 kan. Pasti ya ini jawabannya dua-duanya ini kurang dari 60 desibel gitu. Ya, jadi ini pasti benar nih. Pilihan yang tepat yang C, yang E. Kenapa yang E nggak usah dihitung lagi? Ya mau dihitung kayak gini juga ya silahkan aja gitu. Bisa ya BTW ngitung logaritma ini. Ngitung logaritma kan log 5 ditambah log 10 pangkat 5. Kalau bentuk penjumlahan gini tuh ya logaritma tinggal kita bongkar jadi log 5 gitu. Ditambah log 10 pangkat 5. Nah kayak gitu. Nanti kaliin sama 10-nya. Kalau yang 5 genset B kita udah dapat hasilnya sekitar 57 ya. Segini tuh kan 57 nih. Apalagi yang 2 genset pasti lebih kecil lagi ya. Masih lebih aman lah karena kan kurang dari 60. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini ya cerita tentang printer laser. Oke, sekilas tahu printer laser ya. Saya baca langsung pertanyaannya ya. Ini gaya listrik. Oke, berarti tentang gaya listrik ya. Kita daftarin setiap nemu angka, kita pasti nemu variabel. Coba di sini. Jarak antar pelat. Nah, kalau di listrik statis kita udah biasa dikenalin dengan variabel apa tuh jarak antar pelat. D kan. 1,5 mm berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Saya skip ya si bacaannya. Itu distraktor aja itu. Beda potensial. Variabel apa coba? V. 150 volt. Terus, dapat bekerja dengan optimal apabila gaya listrik minimum. Gaya listrik minimum, ini variabel apa? F min ya, F minimum. F minimumnya 0,1
0,01 ya, 1 kali 10 pangkat minus 2. Terus ada muatan listrik 1 kali 10 pangkat min 7 kulom. Berarti Q-nya 1 kali 10 pangkat min 7 kulom. Oke, kita punya data ini. Kita cek ya. Gaya listrik yang dihasilkan printer sama dengan gaya minimumnya. Oleh karena itu, printer tidak bekerja dengan optimal. Sama dengan gaya minimumnya. Oleh karena itu, printer tidak bekerja dengan optimal dan menghasilkan kualitas pencetakan yang buruk. Nah, lihat pernyataannya ya. Gaya listrik yang dihasilkan printer sama dengan gaya minimumnya. Oke. Gaya minimumnya. Berarti rumus dari gaya listrik itu adalah di sini ya F sama dengan muatan dikali medan listrik dong ya. Jadi F itu kan sama aja kayak Q kali E. E-nya bisa kita ganti sama V per D itu. Q kali V per D. Jadi berapa tuh? 1 kali 10 pangkat min 7. V-nya 150. D-nya 1,5 kali 10 pangkat minus 3. Ini coret. Ini 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat min 7 tambah 2 min 5. Min 5 tambah 3. 10 pangkat minus 2 Newton. Oke, ini 10 pangkat minus 2 Newton. Sama dengan gaya minimumnya nggak? Sama ya. Oleh karena itu, printer tidak bekerja dengan optimal. Ya, dia bilang dapat bekerja dengan optimal apabila gaya minimumnya ini tidak bekerja dengan optimal. Ya, salah ya. Permainan kata-kata esensi fisikanya mah kita ngitung ini ya. Dia bilang bekerja dengan optimal sebenarnya ya. Kita nggak usah ngitung nih. Bekerja dengan optimal apabila gaya listrik minimumnya 0,01. Tapi di pernyataan ini, gaya listrik yang dihasilkan sama dengan gaya minimumnya, tapi si printernya tidak bekerja dengan optimal. Jadi ini sebenarnya orang yang tahu konsepnya bisa jadi salah gitu, karena bahasanya dibuat berbelat-belit ya. Dibuat berbelat-belit. Jadi ini soal kebelet literasi. Oke. Jika jarak antar pelat ditambah sebesar 0,05 tanpa mengubah beda potensialnya, printer dapat menghasilkan kualitas cetak yang baik. Coba, ini kan F sama dengan Q kali V per D. Nah, D-nya ditambah kan. Kalau D-nya ditambah, dia berbanding terbalik sama F kan. F-nya ya tambah kecil lah. Kalau F-nya tambah kecil, ya pasti dia bakal kurang dari 10 pangkat minus 2. Ya berarti tidak optimal nanti ya. Terus dapat menghasilkan kualitas pencetakan yang baik. Ya ini salah juga. Harusnya tidak optimal. Terus soal yang ketiga, jika jarak antar pelat dipertahankan, beda potensial harus diberikan adalah 225 volt sehingga printer menghasilkan kualitas pencetakan yang baik. Ya, beda potensial ya yang harus diberikan. Oke, berarti jaraknya dipertahankan, beda potensialnya 225 volt. F di sini sama dengan itu kan V-nya 150 ya. Ini Q kali V per D, nggak usah dihitung tuh. V-nya ini bertambah. Dan lebih dari 150 yang mengakibatkan nilai F-nya minimum ya kan. Lebih dari 150 orang 225 dikasih taunya. Kalau V-nya bertambah ya otomatis si gayanya tambah besar juga. Nanti hasil yang diberikan itu pasti lebih dari 10 pangkat minus 2. Kualitas pencetakannya baik ya. Jadi ini benar juga. Dah, literasinya nggak usah dibaca yang kayak gini ya. Ini pengganggu. Langsung baca pernyataannya aja. Soal nomor 14. Nah, di sini
Saya langsung fokus ke 5 gram gas ideal. Monoatomik. Oke, ada massa 5 gram. Berarti massanya 5 kali 10 pangkat min 3. Terus udah gitu ada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini kilogram. Terus suhu tertutup. Suhu awal 27 derajat. Berarti T awalnya di sini T1 ya, berarti ini TP1, T1 gitu. Ini sama dengan 300 Kelvin tambahin 273 tuh. Terus memanaskan dalam kondisi isokorik. Oke, isokorik kita tahu ya. Isokorik berarti volumenya tetap. Tekanan gas dalam wadah jadi 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berarti ada angka lagi kan? P2-nya di sini 5 kali 10 pangkat 5. Hal yang dialami oleh sistem gas ideal monoatomik ketika wadah dipanaskan. Di dalam wadah ketika dipanaskan. Terus ada lagi di sini massa relatifnya 32 gram per mol. Ya udah di sini MR-nya 32 gram per mol. Nah, ini kan kasusnya isokorik ya dari hukum termodinamika. Q sama dengan W tambah delta U. Dan karena dia isokorik, berarti kan si W-nya harus 0. Ya, ini isokorik nih. Jadi Q itu sama dengan 3/2 NR delta T. Ya. NR delta T, lihat berarti T-nya aja yang perlu kita cari di sini berapa sih nilai T2-nya. Nah, isovolume kita bisa cari pakai teori kinetik gas nih. Pakai persamaan Boyle-Gay-Lussac PV per T sama dengan PV per T. Cuman kan kalau isokorik masih V-nya sama gitu. Menerima kalor atau melepas kalornya, lihat dari suhunya ya. Suhunya pasti naik. Kenapa? Karena di sini ada keyword memanaskan. Memanaskan. Kalau memanaskan udah pasti jawaban yang benar itu antara menerima kalor. Pilihan yang menerima kalor semua. Ya, cuman hitungannya berapa mau nggak mau kudu kita hitung. Ini kita buang dulu dua pilihan ini. Ini V sama V-nya buang. Ini indeksin dulu ya. Sorry. Ini 1, 1. Ini 2, 2 gitu. P1 itu 2 kali 10 pangkat 5. 5 kali 10 pangkat 5. Saya ambil aja angka pentingnya 2. T1-nya 300. P2-nya 5. 10 pangkat 5 sama 10 pangkat 5-nya kan kecoret tuh. Ini T2. Coret 1, coret 150. Dapat T2-nya 750 tuh. Kali silang ya. Oke, berarti Q-nya ini 3/2 kali N-nya itu massa bagi massa relatif. Ini kan dalam gram. Ya dikasih tahu gram per mol. Ya udah harus ini 5 gram. Aja kita tulisnya 5 gram. Nggak usah diubah ke kilo ya. Jumlah mol itu kan massa bagi massa relatif. Jadi 5/32. Kali R-nya tuh 8,314. Delta T-nya dari awalnya 300 Kelvin naik ke 750 Kelvin. 450 ya. Nah, ini berapa nih? 3 kali 5, 15. 15 kali 8. 15 kali 8 itu 120 ya. Kali 450. Oke, sekitar 54.000 dibagi 60-an. Sekitar 800-an jawabannya. Yang dekat sama 800-an yang mana? Oh, udah pasti Q-nya 877. Saya taksir aja tuh ya. Jadi 877 Joule. Jawaban yang tepat yang E di sini ya. Menerima kalor dong, karena positif kan. Si T-nya naik tuh dari 300 ke 750.
Soal nomor 15, ini seorang pria menarik sebuah paket ke atas truk menggunakan bidang miringnya. Sudut kemiringannya terhadap tanah 30 derajat. Ya, ini kita gambar aja dulu. Ini bidang miringnya gini ya. Terus udah gitu nanti kita gambar komponen-komponen gaya bekerja apa aja ya. Ya, misalnya di sini, sorry, ini baloknya enggak. Katanya dia mau narik peti, ya. Nah, dia mau narik peti berarti di sini bakal ada gaya berat. Paketnya bermasa 1000 ton. 1000 ton, 1000 kilo. Soalnya kan 1 ton ya. Berarti W-nya 10.000 dong di sini. Nah, sudutnya kan 30 derajat. Berarti kalau ini kita urai ke sebelah sini, pasti W sin 10.000 dikali sin 30. 10.000 dikali sin 30 berapa sih? 5.000 ya. Terus ke bawah W cos. Berarti 10.000 dikali cos 30. 5.000 akar 3 ya. Terus dia narik ke sini dengan sudut 60 derajat. Oke, ada gaya F, berarti ini kita urai ke sini harus F cos dong. Ini kan 60 derajat nih sudutnya. Berarti sini F cos 60. Terus diurai lagi ke atas. Nah, ini F sin 60 ya. Coba langsung ke pertanyaannya apa tuh. Koefisien gesekan paket dengan bidang miring 0,4. Berarti kalau ditarik ke atas ada gaya gesek, ini arahnya ke bawah nih. Ya. Ini gaya gesek arahnya ke bawah. Bentar. Nah, ini ada F gesek ya. Besarnya mu kali normal. Gaya normalnya berarti kan ke atas. Ini ada gaya normal nih. Berarti gaya normal ditambah F sin 60 itu sama dengan yang ke bawah tuh 5.000 akar 3 ya. Berarti gaya normalnya di sini sama dengan 5.000 akar 3 minus F sin 60. Terus tinjau gaya yang searah sama sumbu X-nya. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah dong. Oke, berarti di sini F cos 60. Nah, kalau kita udah dapat gaya normalnya di sini ya, buat nentuin berapa jumlah orangnya, ya tinggal kita samain aja tuh F cos 60 derajat. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah ya. Yang ke atas kan yang ini. Yang ke bawah ini 5.000 sama F. Sama dengan 5.000 ditambah F itu mu kali normal. Mu dikali normalnya 5.000 akar 3 minus F sin 60. Berarti F-nya itu tiap pria hanya mampu memberikan gaya maksimal 1000 Newton, berarti 1000 N. Kali setengah. Sama dengan 5.000 ditambah mu-nya tuh 0,4 ya. Kali 5.000 akar 3 dikurangi 1000 N kali setengah akar 3. Nah, cari nilai N-nya nih berapa? Ini kaliin dulu deh. Ini tuh jadinya 5.000 kali 0,4. 2.000 akar 3 ya.
terus minus 400 kali 400 kali setengah 200 akar 3N ya. Jadi ini berapa nih? Ini 500N sama dengan 5000 akar 3T 1,7 tuh. 2000 kali 1,7 3400 dikurangi 1,7 kali 200 340N. Jadi 840N sama dengan 8400. Ya N-nya 10 orang di sini ya. Pilihan yang tepat ini yang B ya. Soal nomor 16. Sebuah babak kualifikasi lomba sprint 400 meter diikuti oleh 20 peserta. Nah, ini waktu tempuh para peserta disajikan pada tabel berikut. Terus 8 peserta dengan waktu tercepat akan mengikuti babak final. Oke, berarti ini jaraknya kan 400. Waktu tercepat berarti kan jarak tuh sama dengan kecepatan bagi waktu ya. Wah, ini harus dihitung satu-satu, angkanya jelek lagi nih. 400 dibagi T gitu. Ya. Yang waktunya paling cepat ya kecepatannya paling besar ya. Coba nih, yang pertama dulu ya. Yang 6 orang peserta nih saya hitung dulu. Berarti ini kita harus bagi satu-satu dong. Untuk yang waktunya 6,6 sampai 7,0 aja. Berarti yang paling lambat berapa nih? Yang paling lambat yang 7 detik. 400 dibagi 7. Kecepatannya ya. Sampai 400 dibagi 6,6. Ini kalau saya hitung, ini 57,14 sampai 60,61 si kecepatannya ya. Oke. Terus yang bawahnya yang ini. Berarti kecepatannya 400. Kita bandingin si kecepatannya tapi kita dikasih angkanya koma-koma gini ya. Ada soal kayak gini ya di skip aja harusnya ya. 7,5 sampai 400 per 7,1. Berarti ini bentar. 53,33. Ini saya pakai kalkulator ya ngitungnya ya. Saya nggak mau bener ngitung ini di kuadrat ya. 56,34 meter per second. Terus ini 400 dibagi 8. Itu mah 50. Ini 400 dibagi 7,6. Berarti ini 50,0 sampai 52,63 ya. Terus 400 bagi 8,5 sampai 400 per 8,1. Ini kecepatannya yang paling lambat, paling bontot yang ini ya. 47,6 sampai 49,38. Nah, ini yang paling cepat nih. Tuh, 57 sampai 60 ini kan ada 6 orang. Sini ada 7 orang, ini ada 5 orang, sini ada 2 orang. Peserta dengan kecepatan lebih dari 57 lolos babak kualifikasi. Sini ada 6 orang tuh. Dengan kecepatan tercepat ya. Berarti ini lolos, ini benar. Kurang dari 57. Kurang dari 57. Bentar ya. Tidak masuk ke babak final. Ya kurang dari 57 ya ini banyak. 752. Bentar ya. Kurang dari 57 ada juga yang masuk babak final kan butuh 2 orang lagi ya. Berarti ini mah udah lolos aja pasti 6 orang ini.
Terus udah gitu dari 7 orang ini diambil 2 lolos nih, 2 lolos, 5 nggak lolos, 5 tidak gitu. Ini kan lolos semua ya, 6-6-nya lolos. Harus 8 orang kan. Nah ini jadi kayak matematika ya, fisikanya. Dengan kecepatan kurang dari 57 tidak masuk babak final, ada yang lolos tuh, yang 2 orang. Peserta dengan kecepatan di bawah 50 tidak lebih dari 50%. Di bawah 50 itu berarti yang ini ya. Nah, ada berapa orang nih? Cuma 2 orang ya. Tidak lebih dari 50%. Berarti kalau 2 orang 10%. Cuma 10%. Nah ini benar ya. Lebih dari 50% ini salah. Interval kecepatan terbesar peserta adalah 57 sampai 61. Nah ini benar ya, 57 sampai 61 tuh. Ya 57 sampai 61. Jadi ada 3 jawaban benar nih. A, C, E ya. Ini harusnya di statistika aja ya, pelajaran kayak gini, matematika bukan fisika ya. Oke, soal nomor 17 ini ada teks panjang. Ini nggak akan saya baca, saya langsung baca ke pilihannya ya. Nah, lihat pilihannya di sini, intinya kita diminta buat nentuin kecepatan sudut si rotor ya. Kecepatan sudutnya berapa? Ini juga kecepatan sudutnya berapa? Terus kecepatan sudutnya berapa? Nah, kita langsung aja di sini lihat ya. Kecepatan sudut, kita masuk ke besarannya ke rumus ini. Ada kecepatan sudut presisi omega, satu lagi ada kecepatan sudut rotor. Yang ditanya itu kan kecepatan sudut rotor tuh. Ya, berarti informasi tentang kecepatan sudut aja kita tahu. Omega itu rumusnya adalah 2pi per periode. Nah, di sini kita lihat ya. Giroskop berputar pada bidang horizontal dengan laju 1 putaran dalam 2 second. Berarti periodenya 2 kan. Omeganya 2pi per 2. 2pi per 2 ya sama dengan pi. Radian per second. Berarti ABC kita pilih yang benernya yang B. Terus udah gitu, rotor berputar pada porosnya sebanyak berapa putaran per menit sama putaran per detik. Berarti kita cari frekuensi rotor berputar pada porosnya ya, atau kecepatan sudut presisinya berapa tuh. Ya kita cari dulu di sini nilai omeganya. Nah, itu kan rumusnya udah dikasih tahu tuh MGR. Masanya di sini M itu adalah massa sistem. Massa sistem tuh berarti massa rotor tambah massa rangka. 0,13 tambah 0,02, 0,15 ya. 0,15. Ini teh saya ubah aja jadi 1,5 kali 10 pangkat min 1 ya. Gravitasi itu G-nya 10. Jari-jarinya. Nah ini jarak pusat massa rotor dengan sumbu putar itu pasti jari-jari karena satuannya udah senti jelas. 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. Bagi momen inersianya dikasih tahu, yang ini kan momen inersianya 1,5 kali 10 pangkat min 4. Omeganya itu pi ya. Nah ini coret. Jadi berapa nih si kecepatan sudut presisinya? 5 kali 10 pangkat min 3 tambah 1 min 2. Min 2 tambah 4. 2 ya. 5 kali 100 dong. Ini tambahin angka-angkanya nih. Ini habis. Ini min 2 tambah 4. Ya berarti 5 kali 100, 500 per pi. Nah ini tuh sama aja kayak 2 pi f gitu. Jadi berapa nih? Si frekuensinya kan yang ditanya. F-nya sama dengan 500
per 2 pi kuadrat. Harusnya ini 250 per pi kuadrat. Putaran per second ya, kalau per menit berarti kali 60 nih. Jadi 15.000 per pi kuadrat putaran per menit ya. Nah, ini jawabannya ya. Ini berputar pada porosnya. Berarti yang D ya, B sama D. Ini saya langsung tanpa baca teksnya ya. Soal nomor 18, ini Jisung pergi ke SeaWorld untuk melihat ikan dalam akuarium. Salah satu akuarium berbentuk cembung, terisi air dengan indeks bias 1,5 dan jari-jari kelengkungan 60 cm. Ya. Nah, itu tes sinarnya datang dari udara ke air. Yang ditanyanya aja langsung apa nih? Perbesaran bayangan ikan. Tapi kalau ada indeks biasnya, nah di optikan kita udah pernah belajar nih. Intinya kita harus nyari nilai M tuh. Ada indeks biasnya, kita pakai rumus NS aksen per NS. Ya. Nah, bayangannya itu tuh ada di dalam akuarium. Berarti ini N1, ini N2 gitu. Coba kita lihat ya. Indeks bias pertama kita udah punya datanya. Itu 1,5. Terus apalagi tuh? Jari-jari kelengkungan akuarium itu 60 cm. Cuman kan cembung gitu ya. Permukaan cembung kalau dilihat dari luar, nilai R-nya kudu minus. Jari-jarinya minus 60. Pada jarak 20 cm dari permukaan luar akuarium, Jisung dapat melihat seekor ikan badut di dalam akuarium. Jarak ikan badut dengan Jisung 35. Jika Jisungnya tetap diam dan ikan badut mendekati sejauh 5 cm, berarti ini jaraknya ke permukaan akuarium yang ini 15 kurang 5 si S-nya. Nah, itu S. S itu adalah jarak si objek atau jarak benda, ya, jarak si ikan ini. Jarak si ikan ke permukaan akuariumnya itu 10. Oh ya udah, di sini kita bisa pakai persamaan ini teman-teman buat nyari S aksennya ya. N2, tapi harus ada N2-nya. N2 itu indeks bias. Indeks bias itunya ya. Sinarnya kan datang dari air menuju udara, berarti N2 tuh ya indeks bias yang ditujunya udara. Dikasih tahu tuh satu N2-nya. Nah, ini kita pakai rumus ini. Ya kayak seper S tambah seper S aksen sama dengan seper F. Cuman ini karena ada indeks biasanya kita ganti sama N. Nah, N2 per S ditambah N1 per S ya, N1. N1 tuh ya si ikannya ya. Per S ditambah N2 per S aksen. S aksen tuh bayangannya. Nah, ini sama dengan N2 kurang N1. Ini jarang diajarin ya di sekolahan. Jadi maklum kalau misalnya ini baru ya. Ini per R. N1-nya berapa? 1,5 ya. Berarti 1,5 dibagi S-nya 10 ditambah N2-nya 1 per S aksen. N2-nya 1 kurangi 1,5 dibagi R-nya minus 60. Ini minus setengah. Kali 2 aja ya masing-masing ya. Kali 2 jadi berapa tuh? Minus sama minusnya hilang dong. Udah jadi plus aja. 1 per 120. Kali 12 deh masing-masing ya.
Yang ini biar samain penyebut. Kita kali 12 semua. Jadi sekali 120 semua maksudnya. Kali 120 semua. Jadi gimana nih? 10 supaya jadi 120 ini kan kali 12. Ini kali 12. 1,5 kali 12. 18 tambah 120 per S aksen sama dengan 1. 120 per S aksen sama dengan 17. Aduh, ya ampun, angkanya gini lagi ya. 1 dikurangin 18 minus lagi. Minus 17. Jadi S aksennya minus 17 per 120. Cuman dimutlakin sih. Nah bener kan, S aksennya minus ya. Kalau S aksennya bayangan yang dihasilkan teh artinya maya di sini. Minus. Berarti M-nya tinggal N1-nya berapa sih tadi? 1,5 kan? 1,5 dikali min 120 per 17. Terus dibagi 1 kali 10 ya. Berapa nih? Ini coret aja ya, 0 sama 0-nya. 18 bagi 17 sekitar 1,0 sekian. Itu 1,06 pasti jawabannya ya. 1,06 kali. Ini yang A ya. Soal nomor 19, pada botol produk yang berisi aerosol terdapat peringatan seperti berikut. Ini mudah meledak artinya ya. Nah pertanyaannya kenapa botol aerosol mudah meledak? Ya. Nah intinya mah gini ya. Botol aerosol itu bertindak sebagai wadah dengan volume yang tetap. Gitu ya. Ini botolnya gitu. Wadah dengan volume yang tetap. Dan kita tahu kalau P tekanan itu sebanding sama suhu. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan suhu gitu. Si P-nya juga bakal ikut meningkat. Ya. Nah, kenapa dia bisa meledak? Nah, peningkatan tekanan gas secara drastis akibat kenaikan suhu itu bisa bikin si dinding botolnya nggak mampu nahan tekanan gas tersebut. Jadi, kita coba cek pilihannya ya. Botol aerosol terbuat dari bahan yang tidak tahan panas. Ini mah bukan secara fisika. Terus bagian dalam botol aerosol punya suhu yang sangat tinggi. Ini bukan. Volume gas di bagian dalam mudah mengalami pembuayan kan tetap ya. Terus bagian dalam botol memiliki tekanan yang sangat tinggi. Nah ini benar ya. Perubahan energi dalam nol juga ini salah ya. Jelas ya. Soal nomor 20. Pada sebuah truk ekspedisi mengirimkan paket bermasa 20 kg. Oke, pada paket tersebut terdapat stiker bertuliskan fragile yang artinya barang dalam paket tersebut barang yang mudah pecah atau rusak sehingga diperlukan kehati-hatian selama proses pengiriman. Truk tersebut melaju dengan kecepatan 40 meter per second terus direm sampai berhenti. Koefisien gesek statik 0,4, kinetiknya 0,2. Coba di sini pertanyaannya apa? Truk harus diperlambat. Perlambatannya 2, perlambatannya 4. Terus direm pada jarak minimal paket tetap diam saat truk direm pada jarak 220 sebelum atau tetap diam gitu ya. Oke, berarti di sini soal tentang GLBB aja biasa. Di sini kita tahu V0-nya tuh 40. Ya. Terus udah gitu, V0-nya 40. Direm sampai berhenti, berarti VT-nya 0. Oh, gini nih maksudnya ya. Kebayang nggak? Ini kan sebenarnya saya jadi blunder gara-gara teksnya tuh. Nah, ini misalnya paketnya kayak gini. Ya, ini ada mobil truk ya. Mobil truk. Terus udah gitu, ya ini mobilnya kayak gini deh.
dia bawa barang. Ya gitulah kurang lebih mah ya mobilnya. Nah, ini rodanya. Nah, berarti di sini gaya yang bekerjanya adalah gaya gesek dong. Ya, gaya geseknya berarti hubungannya di sini supaya paketnya nggak bergeser ya. Sama koefisien gesek statik. Berarti mu statik. Ini gaya geseknya. Tinggal mu kali normal ya. Mu kali normal. Mu statik kali normal. Oke, masanya 20 kg tadi dikasih tahu. Nah, di sini berarti F sama dengan M kali A. Percepatannya kita bisa dapat dong. Mu statik dikali normal. Normal tuh berarti M kali G ya. Sama dengan M kali A. Nah, ini kita coret nih. M sama M-nya. Nah, perlambatan maksimal di sini A maksimal. Perlambatan maksimalnya berarti itu mu kali G. Mu-nya 0,4. Gravitasinya 10. Berarti ini 4 dong. Oke, ini 4 meter per second kuadrat. Agar paket tidak bergerak, yang A salah, yang B benar. Oke, berarti A-nya dapat 4. Tinggal cari jaraknya aja. Cari jaraknya, kita bisa pakai persamaan kinematika biasa tuh. Berarti jarak minimalnya berapa tuh? S. S minimal pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena ini perlambatan minus ya. Minus 2AS. Ini VT. Kan direm sampai berhenti. Berarti VT-nya 0. V0 kuadratnya itu 40 kuadrat. Dikurangi 2 kali A-nya 4S. Ini 1600. Ini 8. Berarti 8S sama dengan 1600. S-nya 200. Nah, ini jarak minimalnya nih. Sebelum halangan agar paketnya tetap diam. S minimalnya harus 200. Berarti ini benar. Ini salah. Paket tetap diam saat truk direm pada jarak 220 meter sebelum halangan. Ya. Nah, kalau dia diremnya pada jarak 220 meter, mah ya si A-nya kan lebih kecil lagi. Ya nggak? Cuman ya, kalau misalnya si A-nya direm pada jarak 220 meter, berarti kan si A maksimalnya 4 meter per second kuadrat tuh. Berarti kalau misalnya S-nya 220 ya kita bisa pakai rumus yang VT kuadrat lagi V0 kuadrat min 2AS. Pokoknya maksimum A-nya tuh harus 4 aja. Kalau di bawah 4 masih aman. Tapi kalau di atas 4 ya terlalu cepet, bisa loncat si paketnya ya, bisa gampang pecah. Nah ya, coba. Ini 0 sama dengan 1600 minus 2A kali S-nya 220. Jadi 440A sama dengan 1600. A-nya 1600 bagi 440. Berapa nih? 3, sekian nih. Ini masih lebih kecil dari 4. Ini masih aman nih. Berarti jawaban yang tepat di sini B, C, E ya. Soal nomor 21. Nah, ini soal tentang mesin kalor. Saya langsung baca ke inti pertanyaannya. Ini mesin kalor bekerja pada reservoir panas 500 Kelvin, dinginnya 300 Kelvin. Karena data yang pentingnya itu aja.
Jadi kita cuma dikasih tahu dua data ya. Reservoir panas biasa kita tulis T1 di sini. Itu 500 Kelvin. Yang dinginnya T2. Itu 300 Kelvin. Nah, pernyataan pertama kita diminta buat nentuin efisiensi tuh. Ya. Efisiensi awal mah di sini bisa langsung kita cari pakai persamaan ini. N sama dengan 1 minus T2 per T1 gitu. Nah, coba jadi berapa nih? N-nya sama dengan sorry, nulis N-nya jelek ya. 1 dikurangi T2-nya kan 300 per 500. 1 dikurang 3 per 5 yaitu 2 per 5 kan. 2 per 5 kali 100% aja. 200 per 5 40%. Nah, ini bener ya. Nah, yang kedua. Coba ya. Di sini untuk menaikkan efisiensi lebih efektif menaikkan suhu reservoir panas dibandingkan menurunkan suhu reservoir dingin. Coba anggap we yang buat ngecek yang kedua ya masing-masing naik 100 aja. Ini T1 naik. T1-nya naik ya. Naik 100 Kelvin. Berarti efisiensinya berapa tuh? 1 dikurangi T2-nya 300 per 500 tambah 100, 600. 1 kurang setengah. Setengah berarti ini 50%. Coba kalau T2-nya turun 100 ya. Efisiensinya berapa? 1 dikurangi T2-nya jadi 200 per 500. 1 dikurangi 0,4, 0,6, ya 60%. Berarti yang lebih efektif menurunkan suhu dingin. Ini dia bilang menaikkan suhu reservoir panas. Nah, ini salah nih ya. Terus efisiensi naik menjadi 50% saat suhu reservoir dingin diturunkan sebesar 25 Kelvin. Coba kita cek yang ketiga ya di sini. Suhunya diturunkan sebesar 25 Kelvin. Nah, benar atau salah tuh kira-kira? Jadi 1 dikurangin 275 ya. Per 500. Masa naik jadi 50% ya? Enggak ya. Ini mah enggak sama dengan 50% kan. Kalau 50% ini harusnya 250 per 500 gitu. Jadi ini salah juga ya. Jadi benar, salah, salah. Gitu. Soal nomor 22, ini ada teks panjang, saya akan baca ya. Saya langsung baca pertanyaannya, apakah hasil analisis dan penjelasan dari keempat kelompok sudah tepat? Nah, saya lihat kelompok 1 dulu ini. Kelompok 1, coba keywordnya berarti kelompok 1. Lihat teksnya. Keywordnya kelompok 1. Dia diminta untuk menganalisis percobaan pertama. Percobaan pertama, berarti keyword yang kedua ini percobaan pertama kita analisisnya mundur nih ya. Dilakukan dengan mengatur ukuran elastisitas tumbukan sebesar 1. Berarti tumbukannya jelas lenting sempurna. Ini benar. Berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik. Betul. Energi kinetik total sebelum dan sesudah tetap karena tidak ada energi kinetik yang hilang. Ini betul. Jadi kelompok 1 benar semua. Ini bukan PG majemuk, jadi cuma satu jawabannya ya. Bukan pilihannya, jawaban dari pilihan ganda ini cuma satu maksudnya. Coba, tidak terdapat kesalahan pada hasil analisis kelompok 1. Ini salah. Yang A kita simpen dulu. Terus yang terdapat kesalahannya di mana? Coba kita lihat ya. Kelompok 2, ini terjadi tumbukan lenting sebagian. Kelompok 2 itu menganalisis simulasi percobaan kedua. Dan percobaan kedua dilakukan dengan pengukuran elastisitas sebesar 0.
Ya. Ya bukan lenting sebagian, harusnya tidak lenting sama sekali itu ya. Tidak lenting sama sekali. Jadi ini ada kesalahan nih pada analisis kelompok 2. Jadi kelompok 2 salah. Terus kelompok 3 dan 4 diminta menjelaskan apa yang terjadi ketika benda A diubah masanya jadi 2 kali semula. Ya kan? Kelompok 3 menganalisis percobaan pertama. Oke, bentar ya. Berarti ini terdapat kesalahan pada hasil analisis kelompok 2. Ya udah, ini udah jelas ada kesalahan nih. Kelompok 2 udah pasti jawabannya di sini yang C ya. Udah, kita nggak usah cek yang ketiga keempat gitu. Ya andai kan mau dicek juga ya. Kedua benda bergerak ke kanan. Kalau misalnya kelompok 3 nih ya, dia kan nganalisis percobaan 1. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya. Kalau masanya diubah jadi 2 kali semula. Ya, kedua benda bergerak ke kanan, terus kecepatan benda A lebih kecil dari benda B ya. Ini nggak mungkin nih. Logika aja ini kita nggak usah ngitung. Di sini kecepatan yang lebih kecil harusnya ya kecepatan benda B. Tapi ya kalau jawabannya udah pasti 1, buat apa kita cek lagi yang lain? Ya nggak? Ini kan bukan pilihan jawabannya nggak lebih dari 1. Jadi langsung aja lah kita pilih yang C ya. Nanti yang D sama yang E coba teman-teman buktiin aja. Mau dibuktiin pakai hitungan juga nggak apa-apa ya. Cuman ini terlalu belibet kalimatnya. Soal nomor 23. Di sini sebuah oven memiliki arus 20 ampere, tegangannya 220, waktu yang dibutuhkan untuk memasak kalkun itu 5 jam, biayanya 300 per kWh. Ini tinggal dikaliin semua nih. Ya, yang ditanya biaya kan. Ini mah pelajaran SMP ya. Biaya sama dengan V dikali I kali T kali 300 tuh. Jangan lupa bagi 1000. V-nya berapa? 220 kali I-nya 20, T-nya 5, 300 per 1000. Ini coret aja ya. 2, 2, 1, 1. Berarti di sini 3, 22 kali 2, 4, 4, 4, 4 kali 5, 22 kali 3, 6, 6. 6.600 jawabannya ya. Itu jawaban yang tepat di sini yang B. Soal nomor 24. Seorang siswa melakukan percobaan pemuaian volume air raksa. Diketahui di sini ember tembaga berkapasitas 2 liter. Ini coba ya kita tulis apa aja variabel-variabel yang diketahui. V0, soal tentang pemuaian nih. V0-nya 2 liter. Terus pada suhu 15 derajat, terus dipanaskan sampai suhunya dari 10 sampai 15, berarti delta T-nya 5 dong. Ya, 5 derajat Celcius. Terus koefisien muai volume raksa itu 1,8 kali 10 pangkat min 3. Terus koefisien muai tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 4. Ya, tentukan benar atau salah. Nah, di sini volume ember setelah memuai 3,7 liter. Benar atau salah tuh volume ember setelah memuai? Berarti volume ember itu kita pakai rumus V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Jadi ini 2 kali 1 tambah 1,7 dikali 10 pangkat min 4 kali 5. Wah, ini mah diabaikan aja lah ya. 1,7 kali 10 pangkat min 4 kali 5 kan ini kan kecil banget. Jadi pasti sekitar 2, sekian lah.
2, sekian. Dia bilang 3,7, ya ini udah jelas salah. Terus yang kedua, volume raksa bertambah sebesar 0,135 liter. Berarti delta V-nya ya yang raksa. Itu V0 kali gamma raksa kali delta T. Ini gamanya jangan salah ya, jangan ketukar. Kalau yang atas kan ember mah ya tembaga. Kalau yang ini gamanya gamma raksa. Ini 1,8. Volume nolnya 2 ya. Kali 1,8 kali 10 pangkat min 3 kali 5. 10, 18 kali 10 pangkat min 3. Dia bilang 0,135, ya ini salah juga ya. Volume air raksa lebih kecil dari volume air ember sehingga tidak ada raksa yang tumpah. Ya. Ya gamma raksa kan lebih besar dibanding gamma tembaga tuh. Pangkat minus 3 sama pangkat minus 4 ya lebih besar pangkat minus 3 kan. Ya. Jadi pasti ada yang tumpah di sini. Gamma raksa lebih besar daripada gamma tembaga. Coba ya kita lihat ada volume tumpahnya, kita pakai rumus volume tumpah aja. Ada selisihnya nggak di sini ya? Ini tadi kan delta V yang si raksanya udah dapat segini. Oh ya udah aja. Di sini kan gamma raksanya dapat 1,8 kali 18 kali 10 pangkat min 3 nih. Terus kalau yang gamma tembaga berapa tuh? Gamma ember. Delta V ember. Ini kan tadi delta V raksa ya. Delta V ember sebenarnya karena gamma raksa lebih besar dari gamma tembaga juga udah cukup menjawab gitu ya. Cuman ini kalau mau kita buktiin ya. Nah ini gamma ember, berarti ini tembaga nih. Berarti berapa tuh? 2 dikali 1,7 kali 10 pangkat min 4 kali delta T-nya 5. 10, 17 kali 10 pangkat min 4 berarti ini 1,7 kali 10 pangkat min 3. Nah lihat. Pertambahan volume embernya segini. Pertambahan volume raksanya udah 18 tuh. Si ember mah 1,7. Jadi pasti ada yang tumpah. Ya, jadi ini salah juga ya. Soal nomor 25. Ini seorang siswa mengamati dua buah lampu A dan B yang ada di rumahnya. Kedua lampu ini punya spesifikasi 50 watt 110 volt dan 50 watt 220 volt. Tegangan listriknya 220 volt. Dari hasil pengamatan, lampu A lebih mudah panas dan rusak. Apa yang seharusnya dilakukan agar lampu A tidak mudah rusak? Ya udah berarti kita daftarin aja di sini yang A doang yang butuhkan ya. Yang A tuh spesifikasinya 50 watt 110 volt. Nah, di sini kita cari aja resistornya dulu ya, soalnya kan ini semua nanyain tentang resistor nih. Pakai persamaan ini nih. P sama dengan V kuadrat bagi R. Berarti R-nya sama dengan V kuadrat bagi P ya. R-nya ini sama dengan 110 kali 110 bagi 50. 121 bagi 5 242 ya. 242 ohm. Oke. Terus tegangan listriknya 220 volt. Nah, gimana nih? Ini si resistornya 242 ohm nih. Supaya lampu A-nya nggak rusak, kita tuh harus nurunin si tegangannya yang masuk ke lampu dari 220 volt
sesuai dengan spesifikasi lampu A. Spesifikasi lampu A-nya teh 110 volt. Gitu ya. Berarti kalau misalnya mau diturunin, tegangannya teh harus kita reduksi pakai rangkaian seri. Nah, harus seri rangkaiannya ya. Kemungkinan yang benar yang mana aja nih yang seri? Seri. Nah, yang paralel udah jelas salah aja. Ya. Oke, tegangan sumbernya kan 220 volt. Berarti di sini tegangan sisanya berapa? V resistor. Saya tulisnya V indeksnya R gitu ya. Ini tuh sama dengan V sumber dikurangi V lampu A. Berarti resistor sama lampunya kan harus dirangkai seri dong di sini. Ininya 220 volt dikurangin 110. Jadi berapa nih? 110 volt ya. Oke. Nah, ini tegangan pada resistornya 110 volt nih. Berarti nilai hambatannya kalau 110 volt kan tadi udah kita hitung nih. R-nya berapa nih? R serinya ya. Ini harus dirangkai seri R serinya. Ini sama dengan V kuadrat bagi P dong, 110 kali 110 dibagi dayanya 50 tadi ya. Ya sama aja 242 ohm. Supaya menghasilkan tegangan 110 volt maksudnya kudu dirangkai seri itu si lampunya. Kan supaya tegangannya kebagi gitu, kebayang nggak? Makanya rangkaian seri itu dikenal sebagai pembagi tegangan. Itu ya pembagi tegangan. Jadi di sini si tegangannya teh 110 volt. Di sini 110 volt, ini lampu A-nya. Harus sama ya, kalau yang ini 242 ohm, berarti ini harus 242 ohm juga. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang mana? Yang B ya. Nah, tujuannya ditambahin rangkaian seri ini tuh supaya apa? Supaya nyerap kelebihan yang 110 volt itu. Ya,